Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bunia akan menjelaskan tentang masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Sebelum Umar bin Khattab wafat, beliau telah menunjuk 6 orang yang diberi tugas untuk diangkat sebagai khalifah, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengundurkan diri dari pencalonan sebagai khalifah, dan tinggal 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Langkah selanjutnya, Abdurrahman bin Auf mengadakan pertemuan dari hati ke hati dengan 2 calon yang tersisa, yaitu mendatangi Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Ternyata keduanya saling mengelak atau saling menunjuk satu sama lain. Akhirnya Abdurrahman bin Auf meminta pendapat kepada kalangan kaum muhajirin maupun dari kalangan kaum ansor, dan hasil jajak pendapat dari kedua kelompok tersebut, Abdurrahman bin Auf dapat menyimpulkan bahwa mayoritas kaum muslimin dari kedua kelompok tersebut lebih menghendaki Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Selanjutnya, usaha dan jasa Utsman bin Affan sebagai khalifah. Yang pertama, memperluas daerah Islam. Semasa kekhalifahan Utsman bin Affan, terjadi perluasan daerah Islam. Pada masa itu, Khalifah Utsman bin Affan tidak hanya memperluas kejayaan Islam melalui darat, tetapi juga melalui laut. Yang kedua, memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, ia mengadakan perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi. Masjid tersebut diperluas dengan membebaskan tanah di sekitar masjid dan diperindah bangunannya dengan mengganti tiang-tiang masjid dengan beton. Yang ketiga, membangun gedung pengadilan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dibangun gedung untuk pengadilan. Gedung ini dibangun agar segala hal yang menyangkut pengadilan tidak lagi dilakukan di Masjid Nabawi, tetapi ada bangunannya sendiri yang terpisah dari masjid. Selanjutnya, yang keempat, membukukan Al-Quran. Jasa yang paling besar dari masa kekhalifahan Utsman bin Affan adalah pembukuan Al-Quran. Wilayah kekuasaan Islam yang semakin meluas semakin menimbulkan perbedaan bacaan dan dialek dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran di setiap daerahnya. Lalu yang selanjutnya, kisah akhir hayat Khalifah Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anha berlangsung selama 12 tahun dan 12 hari dalam 2 periode, yaitu 6 tahun pertama dan periode 6 tahun kedua. Periode 6 tahun pertama dengan berbagai keberhasilan kejayaan, sedangkan 6 tahun kedua ditandai dengan perpecahan. Keadaan ini kemudian menimbulkan protes dari kaum muslimin, terutama dari Mesir yang dipimpin oleh Abdullah bin Abu Bakar dan Asyam Amiri, serta sebagian masyarakat dari kota Basrah. Pada tahun 35 Hijriah, mereka datang ke Madinah dengan jumlah 1.500 orang untuk menyatakan protes. Namun, aksi tersebut tidak mendapat tanggapan dari Utsman bin Affan, dan akhirnya mereka pun melakukan aksi mengepung rumah Utsman bin Affan dan menuntutnya mundur dari khalifah. Dalam peristiwa tersebut, Utsman bin Affan tewas terbunuh oleh salah satu pemberontak tersebut pada saat ia sedang membaca Al-Quran. Peristiwa tersebut terjadi pada 18 Dzulhijjah 35 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun setelah masa pemerintahannya kurang lebih 12 tahun. Mungkin itu dulu penjelasan dari Bunia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.